Halo teman-teman, jadi kali ini aku dan teman aku akan menjelaskan tentang apa itu cultivation analysis teori menurut komunikasi massa. Nah, pertama-tama kenalin dulu nih, aku Laurentiat Fendi Subiakto dengan NIM 24964149. Dan aku Sabrina Asifa Radian dengan NIM 24964130. Nah, jadi pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih komunikasi massa itu? Jadi, komunikasi massa itu adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan melalui media massa, bisa berupa media cetak, media elektronik, digital, televisi, radio, surat kabar, atau majalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Nah, melalui media itu, pesan dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar dan juga akan lebih efisien waktu karena teknologi yang digunakan sudah semakin canggih. Nah, jadi dalam komunikasi massa ini ada dua jenis teori. Yang pertama ada cultivation analysis theory dan yang kedua ada uses and gratification theory. Kali ini kita akan membahas tentang cultivation analysis theory. Nah, definisi cultivation analysis theory ini sendiri menurut George Gerbner adalah teori kultivasi yang menjelaskan tentang bagaimana paparan media massa secara terus-menerus dapat memengaruhi cara seseorang melihat dunia, sehingga persepsi mereka cenderung mengikuti realitas yang dibentuk oleh media, bukan realitas sebenarnya. Nah, konsep utama dari teori kultivasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, ada mainstreaming atau penyeragaman pandangan. Mainstreaming sendiri merupakan proses di mana media membuat individu dari latar belakang sosial yang berbeda menjadi memiliki pandangan dunia yang serupa. Nah, yang kedua itu ada resonance atau penguatan persepsi. Ini terjadi ketika pengalaman nyata seseorang selaras dengan representasi media, sehingga efek kultivasi menjadi lebih kuat. Dan yang terakhir adalah mean word syndrome, yang merupakan salah satu efek yang diidentifikasi Gerbner, yaitu kecenderungan penonton berat untuk percaya bahwa dunia ini penuh dengan kekerasan, bahaya, dan ketakutan. Selanjutnya ada tujuan cultivation analysis teori. Yang pertama, meneliti pengaruh kumulatif media terhadap penonton dalam jangka panjang, dan yang kedua, menjelaskan bagaimana media menciptakan realitas simbolik, dan yang ketiga, mengukur sejauh mana paparan terhadap isi media membentuk sikap, nilai, dan kepercayaan. Selanjutnya ada dampak teori kultivasi dalam komunikasi massa. Yang pertama ada perubahan persepsi sosial. Contohnya, seseorang percaya bahwa semua kota besar penuh kriminal karena sering menonton berita kriminal di TV. Dan yang kedua ada mean world syndrome atau sindrom dunia berbahaya. Efeknya menimbulkan kecemasan sosial, ketidakpercayaan pada orang lain, bahkan stigma terhadap kelompok tertentu. Dan yang ketiga, homogenisasi budaya atau mainstreaming. Efeknya hilangnya keberagaman sudut pandang dan kritisisme. Fungsi dari teori kultivasi. Yang pertama, membentuk persepsi realitas sosial. Yang kedua, menyeragamkan pandangan masyarakat. Dan yang ketiga, mengukur dampak jangka panjang media. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari teori ini. Cultivation analysis teori menjelaskan bahwa paparan media secara terus-menerus dapat mempengaruhi cara pandang individu terhadap realitas sosial. Misalnya, tayangan kekerasan yang berulang dapat membuat seseorang percaya bahwa dunia nyata penuh dengan bahaya. Nah, itu dia kurang lebihnya tentang cultivation analysis teori dalam komunikasi massa. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Sekian dan terima kasih.